Oke, baik. Kakak-kakak, sebelum kita mulai, mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada Kak Putra mungkin bisa memimpin doa pada siang hari ini. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya tercapai, apa yang maksud tujuannya pembelajarannya juga tercapai. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Kak, saya kembali ke Kak Agus lagi Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Putra yang sudah memimpin doa pada siang hari ini. Semoga pada kegiatan siang hari ini, kegiatan kita berjalan lancar dan tanpa kendala sedikit pun. Oke, baik kakak-kakak. Pada hari ini kita masuk ke sesi tatap maya ke-17. Semoga pada sesi ini bisa berjalan dengan lancar karena sesi kali ini kita hanya membahas tentang RTL, rencana tindak lanjut yang nantinya akan kakak-kakak paparkan, dan RTL tersebut nantinya juga akan dikumpulkan sebagai tugas. Jadi pembahasan kita hari ini adalah seputaran tentang RTL yang nantinya akan kakak paparkan bersama rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Di mana pada kegiatan kali ini kita pada minggu ini hanya ini yang terakhir pada bulan November. Kemudian nanti kita akan berjumpa lagi pada sesi tatap maya di bulan Desember. Di mana pada bulan Desember itu nanti kita akan bertatap maya di tanggal 2 Desember. Tanggal 2 Desember nanti kita bertatap maya. Jadi setelah pertemuan kali ini tatap maya kita hanya tersisa 2 kali lagi. Jadi kakak-kakak tetap semangat dalam menjalani segala macam tugas, segala macam rintangan menjelang finish. Karena pertemuan kita hanya tinggal 2 kali lagi setelah pertemuan ini. Jadi pertemuan 3JP kita juga sudah tidak ada, paling banyak kita nanti di tanggal 2 itu hanya pertemuan kita hanya 2JP. Kemudian pesan saya selesaikan semua tugas, sama-sama kita gotong royong apabila ada terkendala satu teman, sama-sama kita keroyokan, sama-sama kita selesaikan teman kita yang membutuhkan bantuan atau yang belum paham dengan tugas yang nantinya akan kita kumpulkan. Kemudian satu lagi yang untuk aksi nyata itu Kak Rido. Kak Rido, aksi nyatanya untuk video juga belum terlihat, belum diedit mungkin Kak Rido, karena baru modul yang terlihat di LMS Kak Rido. Tadi sudah saya kirim barusan jam 1:30. Oh udah, oke. Berarti hari ini sudah digabungkan berarti Kak Rido ya? Sudah Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Rido. Kemudian kakak-kakak untuk LMS modul 3 itu mohon kakak-kakak diselesaikan karena pada modul 3 itu ada beberapa item di dalam seperti modul-modul sebelumnya, itu ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Nanti kakak-kakak boleh cek di elaborasi isi, kemudian boleh ditengok apabila pada elaborasi isi atau kuatkan pemahaman itu ada beberapa lembar slide. Itu nanti kakak-kakak juga boleh melihat slide-slide yang ada di situ. Nanti seandainya itu ada tugas atau ada yang harus dikerjakan, itu mohon dikerjakan sebagai kelengkapan tugas yang akan kakak-kakak kumpulkan pada LMS. Jadi itu nanti tolong dicek, kemudian rajin-rajin membuka LMS ya kakak-kakak. Karena selama 3 bulan itu hanya satu yang waktu membuka LMS-nya hanya 8 jam. Semoga nanti kakak-kakak bisa menyelesaikannya semua tepat waktu tanpa mengurangi atau melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan.
Baik kakak, kita lanjut. Kita akan langsung masuk ke... Kak, izin Kak, Ya, Kak Rido gimana? berarti ada ketetapan waktu dalam membuka LMS ini ya Kak, ditentuin waktunya Kak, berapa jam, sekian jam gitu. Sebenarnya, Mantap, Kak. Itu mau ditanya juga, Kak. oke. Sebenarnya kalau ketetapan waktu untuk membuka LMS itu tidak ada ketetapan. Cuman kita bisa melihat siapa peserta yang sering melihat LMS, kemudian siapa peserta yang sering membaca modul-modul pada LMS. Itu kelihatan di situ, Kak. Seperti itu. Cuman ketentuan berapa kali kita harus membuka LMS, kemudian berapa lama kita harus membuka LMS, itu nggak ada ketentuan sih, Kak. Cuman panitia, admin, kemudian fasil juga bisa melihat siapa sih sebetulnya yang sering membuka LMS seperti itu. Itu aja sih, Kak. Nggak ada nilai lebih dari membuka LMS lama, membuka LMS sebentar, itu nggak ada. Cuman keaktifan kita, kemudian rasa ingin tahu kita dengan modul, seperti itu aja. Gimana Kak Rido? Ya, baik Kak, berarti ya, terdata ya Kak siapa yang sering atau berapa lama membuka LMS? Setiap aktivitas di dalam LMS itu selalu terdata. Kemudian apabila kita pertemuan tatap maya seperti ini, itu kan ada yang keluar masuk tuh Kak. Kadang ada yang masuk di tengah, kemudian ada yang masuk ketika kita mau finish, kemudian ada yang keluar masuk karena jaringan. Itu juga terdata, putus-putus di absennya Kak. Absennya putus-putus. Satu lagi, Kak Agus. Iya. Masalah absen kemarin di LMS itu kan ada absen juga tuh, Kak. Itu maksudnya gimana tuh, Kak? Karena kita nggak tahu mau diapakan tuh absennya tuh, Kak. Enggak. Absen yang di LMS itu saya ngisi, Kak. Jadi makanya saya minta sama kakak-kakak kalau bisa dalam tatap maya itu hadir di dalam perekaman. Jadi terlihat kakak-kakak itu hadir dan ada catatannya di absen itu terdata namanya. Yang tidak bisa ditolong itu nanti ketika pada absen, nama kakak-kakak tidak terekam pada absen. Jadi kita mau menolong juga nggak bisa karena memang di absen itu memang udah nggak ada namanya, seperti itu Kak. Tuh kalau untuk absen nanti kakak-kakak nggak perlu diisi, itu nanti saya yang ngisi absennya Kak. Karena Oke, setiap Kak. pertemuan tatap maya akan dilaporkan terus seperti itu. Oke baik, kakak-kakak kita lanjut. Kita akan masuk ke rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan durasi 1 JP. Assalamualaikum, salam dan bahagia kakak-kakak semua. Senang bisa berjumpa kembali pada sesi tatap maya pada siang hari ini. Ini adalah sesi kedua kita bertatap maya di siang hari. Pertama itu ketika kita masa orientasi dulu itu siang hari sekali, kemudian hari ini menjelang 2 kali pertemuan terakhir kita berjumpa di siang hari. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam rancangan tugas, dimohon kakak-kakak untuk tenangkan hati, pikiran, kemudian arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, mencurahkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Karena ini merupakan tugas di ujung-ujung, adalah tugas yang di ujung, tugas sebelum kita berakhir pada masa pendidikan kita pada program desiminasi PKG PJOK. Kita juga sebagai guru PJOK merasa bersyukur karena kita juga diperhatikan oleh kementerian, karena tidak semua mata pelajaran yang dapat melakukan hal seperti ini. Satu-satunya mata pelajaran yang betul-betul diperhatikan dengan pelatihan terlama dan terbanyak setelah guru penggerak adalah program PKG PJOK ini. Kalau PKG bahasa Inggris itu ada juga, cuman mereka hanya 10 kali pertemuan. Kitalah yang terlama, kemudian dan kita juga ada luring selama 7 hari. Jadi kita bersyukur semoga program seperti ini bisa terus dilanjutkan untuk pengembangan program pendidikan olahraga untuk kita guru-guru PJOK.
Oke, baik kakak-kakak, mengingatkan kembali kesepakatan kita, yaitu selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan klik raise hand, kemudian apabila ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Kak Ainul, disambil Kak Ainul kalau bisa dibantu japri Kak Fani, karena sudah di ujung. Kalau seandainya dia udah bisa respon, kalau memang bisa masuk, dia bisa bergabung dengan kita. Iya, Oke. udah tadi, Kak. Oke, sip. Oke, tujuan sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran pada modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Di mana agenda kita siang hari ini adalah pendahuluan, kemudian refleksi awal, penyampaian RTL selama 20 menit nanti, kemudian kita ada dialog, sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini waktunya hanya 7 menit, tapi saya yakin kalau untuk RTL ini kita membutuhkan diskusi yang cukup panjang. Jadi nanti kita tidak usah berlama-lama di pembukaan, kita nanti langsung masuk ke RTL, mengingat kita pertemuan kali ini hanya 1 JP saja. Oke, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, di mana meliputi aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Oke, kakak-kakak, ini izin saya next-kan saja, karena kalau kita bahas itu nanti waktu kita tidak cukup untuk menyampaikan RTL, di mana kita langsung masuk saja pada pengantar tugas, di mana salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Mungkin untuk RTL atau kemarin kita waktu perencanaan proyek yang kakak-kakak buat melalui Canva, mungkin masih ada kakak-kakak yang belum selesai, itu seperti Kak Nopi, mungkin karena terkendala sedang di rumah sakit. Nanti sama-sama kita bantu di mana kendalanya, apa yang belum paham nanti sama-sama keroyokan aja Kak, supaya 13 yang masuk di awal juga 13 yang keluar di akhir. Jadi masuk sama-sama, besok keluarnya juga sama-sama, seperti itu. Kemudian ini pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetisi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK,
Kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi lain yang relevan. Ini dia kakak-kakak. Jadi kakak-kakak itu ditugaskan nantinya untuk memaparkan RTL kakak-kakak yang sudah kakak buat, rancangan pembelajaran berbasis proyek, itu nantinya akan kakak paparkan di depan kepala sekolah dan guru-guru, boleh seluruh guru atau boleh hanya sebagian saja, tergantung. Itu kakak-kakak aja yang mengatur, kakak-kakak pasti paham bagaimana mengatur kondisi seperti itu. Kemudian kakak-kakak bisa memaparkan itu, tetapi ketika memaparkan itu nantinya akan direkam. Rekamannya itu kalau tidak salah saya 15 menit. 15 menit ketika kakak memaparkan dari awal sampai akhir. Kalau setahu saya kalau 15 menit itu bisa lebih. Nah, ini dia rencana langkah selanjutnya, karena setiap langkah berkontribusi setiap tujuanmu. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu adalah kutipan dari Sukan Ratnakar. Jadi pada rencana tindak lanjut ini kakak-kakak, ini adalah penugasan mandiri, kemudian RTL ini adalah perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuannya adalah peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Nah, ini dia yang ingin saya screenshotkan semalam ke kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak bisa melihat di layar. Di sini bentuk rencana tindak lanjut atau RTL kakak-kakak itu nanti yang akan kakak-kakak upload. Tugas-tugas tugas RTL yang kakak upload itu nantinya hanya berjumlah 9 slide, itu sudah maksimal. Tidak bisa lebih dari 9 slide. Jadi bahan tayang rencana program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal ada 9 slide, itu dimulai dari pembukaan di awal, dari cover sampai penutup. Itu hanya 9 slide. Kemudian apa saja yang terdapat dalam RTL tersebut? Yang terdapat dalam RTL tersebut ada 8 item, di mana terdapat komponen program yang pertama yaitu judul program atau kegiatan. Jadi dalam merancang RTL tersebut, seperti yang kakak-kakak rancang semalam, mungkin semalam hanya 3 orang yang sempat dibahas, karena baru 3 yang selesai, itu masih ada yang mengambang dengan judul. Jadi nanti kakak-kakak fokuskan judulnya itu apa, kemudian kegiatannya itu apa gitu. Jadi fokus pada kegiatan. Kalau dia kegiatannya kebugaran jasmani, jelaskan kebugaran jasmani yang seperti apa yang diharapkan. Kalau dia adalah pembelajaran gerak, gerak seperti apa yang diharapkan. Kemudian kalau pembelajaran sport education model, pembelajaran SEM yang seperti apa yang diharapkan terjadi kepada peserta didik kita, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah latar belakang. Jadi ada judul, kemudian ada latar belakang dari judul tersebut, kemudian ada tujuan. Apa tujuan dari program yang kakak-kakak buat nantinya? Setelah itu baru yang keempat ada capaian atau langkah-langkah dari hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yang kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang keenam, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Yang kedelapan, kemungkinan atau tantangan. Jadi, kakak-kakak akan membuat RTL, akan mendapatkan penguatan. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, atau catatan diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lain yang relevan pada LMS.
Selain itu, akan menjadi bagian dari perjalanan program rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar di sekolah. Sampai di sini kakak-kakak, kira-kira kakak-kakak sudah tergambar belum? Maksudnya kita itu membuat apa dalam 5 slide, dalam 9 slide tersebut, RTL itu RTL yang seperti apa gitu. Sudah tergambar sampai sana kakak-kakak? Kita masuk ke sesi diskusi aja nih kakak-kakak. Gambarannya kayaknya masih agak ngambang lah Kak. Gimana? Masih ngambang. Masih ngambang nggak? Masih ngambang nggak? Iya. Oke. Kakak-kakak yang lain gimana? Masnya bikin kayak mana nih, Kak? Gimana kak? Boleh tanya nih, Kak, mungkin bentar, Kak, ya. Boleh kak. Maksudnya itu di kayak mana nih, Kak? Apakah dibikin video juga? Jadi nantinya kakak-kakak itu kan setelah membuat RTL tersebut, semalam itu kan rencana pembelajaran project semalam itu nantinya kan akan menjadi RTL, rencana tindak lanjut, yang nantinya akan kakak-kakak paparkan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Jadi nanti kakak-kakak akan memaparkan izin dengan kepala sekolah bahwa kakak-kakak memiliki program yang akan dimasukkan ke dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kakak-kakak akan membuat rancangan pembelajaran tentang aktivitas kebugaran jasmani. Contohnya akan membuat aktivitas senam setiap 2 kali seminggu. Dan senam tersebut itunya nantinya peserta didik akan melakukan secara giliran mungkin, atau seperti apa, seperti rancangan proyek kakak-kakak semua. Ya, gini maksud saya itu kan tugas kita, Kak, kan itu. Suaranya putus-putus dan bergema gitu Kak Wandi. Tes. Jelas, Kak? Tes. Oke. Maksudnya gini kan, itu kan tugas kami semua itu kan. Maksud saya gini, tugas tadi itu apakah dibikin videonya, bahwasanya misalnya saya bikin tugas nih membuat rancangan bukti itu, apakah dibikin dalam bentuk video bahwasanya saya bersama kepala sekolah, guru-guru, atau hanya sekedar foto-foto aja gitu? Itu video kan? Video. Ada video dan ada fotonya. Iya, ada video dan ada foto. Menitnya? Gimana Kak Wandi? Durasinya kira-kira berapa menit tuh, Kak? Oh, durasinya kakak mulai aja pengambilan videonya dari awal sampai akhir. Durasinya tidak ditentukan. Yang penting ada video dari awal sampai akhir, gitu aja. Jadi ketika kita mulai, kepala sekolah mulai pembukaan salam dan memperkenalkan kita akan memaparkan suatu program, itu sudah dimulai dari situ. Untuk durasinya bebas. Kakak-kakak untuk durasinya itu kakak-kakak saja yang mengatur, yang penting ada bukti dengan video dan foto-foto yang relevan. Selain foto-foto, nanti di situ juga kakak-kakak akan membuatkan daftar hadir guru yang ikut menyaksikan program yang akan kita paparkan, dan juga ada notulen di akhirnya, seperti itu. Kalau jumlah gurunya kan tidak dibatasi ya? Tidak kalau harus semua 5 orang. Kalau bisa Kak Wandi, ya lebih lah dari 5, jangan hanya 5 gitu. Boleh Maklum lah, ada yang mau ajak kerjasama dan tidak itu kan. Sebetulnya kalau itu kakak-kakak udah punya ide untuk merancang bagaimana, berapa banyak guru yang akan dikumpulkan. Karena saya juga paham itu guru-guru yang mengerti dengan kita dan bisa membantu kita aja sih sebetulnya. Iya. Paham lah, kalau Kak Putra udah paham ya kalau masalah kayak gitu. Iya. Oke lah Kak, saya nanya itu ya Kak. Terima kasih Kak. Oke, siap. Jadi kakak-kakak mungkin sedikit. Ya, Kak Putra gimana? Gini Kak, kalau menurut saya teman-teman kita semua Kak, kita buat dulu programnya, RTL-nya semuanya, apanya nanti
kita sampaikan ke kepala sekolah, dan kita sampaikan ke kepala sekolah minta waktu sama kepala sekolah untuk mengumpulkan guru-guru. Insya Allah dikasih tuh Kak. Itu aja Kak. Oke, sip. Kak Fani gimana? Kak, kan di LMS itu kan ada modul 3.1.C1 itu kan isinya kuatkan pemahaman aset atau kekuatan gitu kan Kak. Nah, terus lagi ada modul 3.1.C2 merancang pembelajaran berbasis project gitu kan. Yang itu sama isinya tuh Kak. Itu juga yang kami upload yang semalam yang di Canva. Oke, betul. Jadi gini Kak, karena kita keterbatasan waktu kemarin, jadi yang untuk kekuatan aset itu ada 7. Pertama itu aset manusia, aset sosial, aset politik, aset budaya, kemudian aset agama, kemudian ada 2 aset lagi, aset alam dan aset lingkungan. Itu nanti kakak-kakak akan membuat tabel. Nanti saya kirimkan contoh tabelnya. Jadi dalam menjalankan proyek, rencana proyek yang akan kakak buat ini, kira-kira aset apa saja yang mendukung di dalam ini, di dalam kita menjalankan program tersebut. Jadi pada modul pertama, pada pembelajaran pertama kemarin, itu pada kekuatan pemahaman, nantinya tugas yang akan kakak upload itu adalah tentang kekuatan aset. Jadi aset apa saja yang memperkuat agar program kita itu bisa berjalan. Apakah ketujuh-tujuh aset itu ada untuk memperkuat program kita berjalan, atau hanya beberapa aset saja agar program kita bisa berjalan. Seperti itu Kak Fani. Itu di LMS pada elaborasi isi juga ada sih sebenarnya. Gimana Kak Fani? Oh ya, oke Kak. Terus lagi Kak, ini kan mulai dari modul 3.1.C1, terus 3, terus C2 itu sampai ke bawah RTL, nanti ada di bawahnya tuh tadi malam Fani baca ada bukti karya atau apa, itu nanti berkesinambungan tuh Kak dari modul 3 tuh Kak. Kalau yang pada modul 3 ini kan kita kemarin membahas tentang komunitas belajar sekolah. Kalau untuk modul 3 kita membahas tentang komunitas belajar sekolah dan kekuatan aset yang mendukung. Seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada 7 aset. Mungkin kakak-kakak karena kita keterbatasan waktu semalam, kita tidak sempat membahas secara rinci 7 kekuatan aset tersebut. Jadi kakak-kakak nanti bisa sambil santai, hari ini kan hari Jumat, sambil santai, sambil kakak bedah modul, kemudian kakak baca di situ tentang kekuatan aset. Seperti itu nanti, itu berhubungannya kekuatan aset itu nanti Kak Fani berhubungannya ke bawah, ke modul 3.1.C, kalau nggak salah saya seperti itu. Itu berhubungannya ke situ, itu dalam berhubungannya ke komunitas belajar sekolah. Nah, pada itu sudah selesai, kita tinggalkan, itu modul 3. Nah, sekarang ini kita masuk lagi nih ke dalam pembelajaran tentang RTL. RTL ini tidak masuk ke modul 1, 2, 3. RTL ini sama halnya seperti aksi nyata, RTL, dan bukti karya. Jadi ada tiga space yang di luar modul 1, 2, 3. Seperti itu Kak Fani. Tetapi semuanya tetap berhubungan. Kenapa berhubungan? Karena RTL yang akan kita buat ini berhubungan dengan modul 3 dan modul 2.1.2 dan .5. Pendidikan gerak, kemudian pendidikan kebugaran, dan pendidikan sport education model. Seperti itu. Oke, baiklah Kak Gus. Ngerti-ngerti. Ya. Oke, mungkin sedikit saya akan bedah membantu kakak-kakak untuk ini, untuk menyempitkan kebingungannya tentang RTL ini. Tetapi kakak-kakak juga bisa nantinya sambil main media sosial, kakak bisa buka di TikTok, itu sudah banyak RTL yang sudah sudah bertebaran
karena RTL tersebut itu sudah banyak masuk ke dalam media-media sosial. Jadi kakak-kakak juga bisa melihat itu sebagai referensi. Saya juga akan memberikan referensi sedikit tentang RTL yang sudah dibuat. Oke, ini saya coba contohkan RTL-nya. Jadi kakak-kakak, ini adalah rencana tindak lanjut. Pada rencana tindak lanjut ini mengembangkan kreativitas dan kesehatan melalui senam di SMP Negeri 15 Dumai. Ini adalah RTL yang saya buat. Jadi pada RTL ini hanya maksimal itu hanya memiliki 9 slide. Tidak boleh lebih dari 9 dan tidak mungkin kurang dari 8. Karena 9 slide itu kita sudah mempersempit gerakan pada setiap kolom. Jadi kalau kita buat ini semuanya pasti kakak-kakak membutuhkan begitu banyak slide. Tetapi kita harus mempersempit semua gerakan sesuai dengan yang tertulis tadi, ada tujuan, latar belakang, kemudian langkah-langkah. Jadi ini mulai dari lembar pengenalan ini saja, ini sudah dihitung 1 lembar. Kemudian kita masuk ke slide kedua, di mana slide kedua ini adalah latar belakang. Jadi latar belakang ini memperkenalkan atau menceritakan kenapa kita mengangkat judul RTL kita tersebut. Jadi latar belakang itu senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat bermanfaat untuk perkembangan fisik dan mental siswa. Selain itu, senam juga dapat mengembangkan kreativitas siswa melalui berbagai variasi gerakan. Oleh karena itu penting untuk mengintegrasikan senam dalam pembelajaran yang berbasis proyek agar siswa dapat lebih terlibat aktif dan kreatif. Itu latar belakang kenapa kemarin saya mengangkat RTL yang ini. Jadi setelah setelah latar belakang, kita masuk lagi ke tujuan program. Tujuan dari program itu dibuat kira-kira apa? Ada 4 tujuan program. Kenapa saya membuat itu? Yang pertama untuk meningkatkan keterampilan senam siswa, karena kita sama-sama lihat kakak-kakak, ketika senam itu kita bisa melihat siapa saja sih sebetulnya yang mau senam. Kadang lebih aktif gurunya ketimbang siswanya untuk senam. Itu sudah tidak menjadi rahasia umum karena memang seperti itu di mana-mana kakak-kakak. Jadi kenapa saya mengangkat itu? Karena inilah tujuannya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa dalam merancang gerakan senam. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama tim dan kemampuan komunikasi melalui proyek kolaboratif. Dan yang terakhir, membudayakan gaya hidup sehat di kalangan siswa. Jadi pada slide 3 ini saya memasukkan 2 langsung kakak-kakak. Ada tujuan, kemudian capaiannya juga di sini karena untuk menghemat dan mempersempit slide. Karena ingat kita hanya memiliki 9 slide maksimal. Jadi capaiannya siswa mampu membuat rangkaian senam kreasi secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian siswa mampu melakukan senam dengan teknik yang benar. Dan siswa memahami manfaat senam bagi kesehatan tubuh. Ini adalah slide ketiga. Slide keempat, langkah-langkah. Kira-kira langkah-langkah yang dibuat itu apa saja dalam menjalankan program tersebut. Nah, langkah-langkah yang saya buat itu ada langkah-langkah pembentukan kelompok pertama, kemudian pembelajaran teknik dasar, diskusi dan perancangan, kemudian setelah diskusi dan perancangan kita masuk latihan dan uji coba. Setelah masuk uji coba baru kita presentasikan dan evaluasi di mana letak kekurangan, apa yang harus ditambah. Kemudian setelah itu baru kita refleksi dan pembelajaran. Kita refleksikan dari program yang kita buat itu kira-kira apakah manfaatnya kelihatan, atau ada yang kurang, atau apa yang harus kita tambah lagi, seperti itu. Ini pada slide keempat. Nanti kita masuk lagi ke slide kelima. Slide kelima ini saya memasukkan 2 langsung, karena mengingat hanya tinggal 4 slide lagi. Struktur program dan mitra. Nah, struktur program itu siapa? Struktur program itu pertama adalah koordinator. Koordinatornya siapa? Koordinator project. Koordinator projectnya adalah guru PJOK. Karena itu adalah program kita, jadi kita yang menjadi koordinator langsung. Kemudian fasilitator kelompok itu siapa?
Fasilitator kelompok itu adalah komunitas belajar sekolah karena kita berkolaborasi dan bekerja sama dengan komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Kemudian evaluator. Evaluator itu siapa saja? Evaluator itu yang pertama adalah kita, guru PJOK, kemudian Kombel, dan peserta didik. Itu yang menjadi evaluator dari program yang akan kita buat. Terus di situ ada mitra. Mitra itu siapa saja? Mitra itu adalah yang pertama adalah pelatih senam lokal atau komunitas olahraga yang bisa memberikan panduan tambahan. Kemudian orang tua siswa untuk mendukung latihan di rumah. Itu adalah mitra kita dalam menjalankan program. Nah, kapasitas dalam kapasitas kelas atau sekolah. Jadi pelaksananya itu adalah program ini dirancang untuk dilaksanakan dalam satu kelas PJOK dengan jumlah sekitar 25-30 orang. Siswa kelas 7, 8, 9 di setiap hari Kamis. Jadi ini adalah kapasitas per kelas. Jadi kita melaksanakannya nanti per kelas karena dengan durasi atau waktu serta mengingat jumlah peserta didiknya itu 25-30 orang. Itu adalah slide kelima. Nanti kita akan masuk ke slide ke-6. Seperti tadi gambaran tadi. Jadi di slide ke-6 itu ada evaluasi. Evaluasi itu yang pertama dilakukan melalui observasi langsung saat presentasi senam, refleksi siswa, dan penilaian dari guru. Kemudian aspek yang dinilai meliputi kreativitas gerakan, teknik, kerjasama, dan pemahaman tentang pentingnya senam. Setelah itu langsung kemungkinan tantangan. Apa sih tantangan yang akan terlihat nanti ketika kita membuat program tersebut? Yang pertama, keterbatasan waktu untuk latihan dan diskusi kelompok. Yang kedua, perbedaan tingkat keterampilan antara siswa yang bisa mempengaruhi hasil proyek. Kemudian yang ketiga, siswa yang kurang aktif dalam berkolaborasi, mungkin membutuhkan perhatian lebih dari guru. Nah, pada slide ke-7, baru kita masuk ke bukti-bukti pendukung. Apa saja bukti pendukungnya? Pertama, foto presentasi. Jadi ketika kita presentasikan itu, apa saja foto-fotonya? Yang pertama, foto ketika kita mempresentasikan, kemudian kita foto dengan guru, ada foto sesi tanya jawab, seperti itu. Ini pada slide ke-7, foto presentasi. Kemudian yang ke-8 itu apa? Yang ke-8 itu kita akan memasukkan lampiran absen dan notulen rapat. Ini adalah absen. Ada 2 karena dengan jumlah guru yang mengikuti kegiatan kita tersebut dan notulen rapatnya. Jadi setiap notulen itu nanti ditandatangan oleh kepala sekolah dan dicap. Ini adalah notulen. Videonya di mana? Videonya itu nanti kita lampirkan pada link drive. Seperti itu kakak-kakak. Jadi slide ke-9 adalah penutup. Terima kasih, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini mohon kakak-kakak semua bisa memahami dan memedominya untuk kelancaran kakak-kakak dalam pembuatan RTL yang akan kakak laksanakan dalam waktu dari besok sih sebetulnya kalau waktunya. Dari hari Senin mungkin kakak-kakak karena mengingat kita akan melakukan ujian, kemudian HUT PGRI, kemudian politik lagi. Jadi mengingat ketika kita ujian itu memiliki waktu yang cukup dan itu bisa kakak-kakak gunakan untuk mengumpulkan guru, untuk memaparkan rencana aksi nyata kakak-kakak semua, untuk memaparkan RTL kakak-kakak semua. Seperti itu. Sampai di sini kakak-kakak ada pertanyaan? Gimana Kak Marsudi? Gini Kak Agus. Jadi kita nengok di TikTok. Banyak yang lebih dari 9 Kak Agus RTL-nya. Iya. Punya saya semalam kan lebih dari 9 tuh. Karena kita kan banyak yang kita buat. Jadi karena untuk
patokannya dari TikTok, makanya saya lebih kemarin. Jadi kan tujuan saya kan kebutuhan untuk apa itu kan melatih anak untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari tanpa jadi mengurangi permainan gadget. Makanya saya buat kegiatan sore bermain. Minggu tuh entah 2 kali, entah 3 kali gitu. Kita buat agenda seperti itu tiap sore. Jadi anak-anak yang pulang sekolah yang apa kita membuat juga program itu sebagai sekolah itu sekolah layak anak. Jadi kan selama ini kan banyak sekolah itu kan tidak boleh digunakan untuk permainan kalau udah pulang sekolah udah tertutup. Jadi kita membuat gimana sekolah itu tempat bermain anak-anak semua. Jadi main ada kegiatan-kegiatan di sekolah yang apa. Jadi siapa yang menjaga itu tadi ada pas minggu tuh 2 kali kita buat agenda seperti itu kita buka sekolah tuh jangan sampai tertutup lagi. Ada anak-anak tuh buat aktivitas Kak Agus. Itu program saya semalam. Oke, terima kasih Kak Marsudi. Betul, kalau yang semalam itu Kak Marsudi, itu kan kita adalah perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kalau yang semalam itu kita tidak masalah lebih dari 9, itu enggak masalah. Kalau itu memang banyak yang lebih dari 9, itu tidak masalah. Kemudian ketika kita masuk ke RTL, ini kita maksimal adalah 9 slide. Kenapa 9 slide? Karena isinya itu ada 8 rangkuman dari judul program, latar belakang, tujuan program, capaian atau langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Kemudian yang kelima, struktur program dari rekan sejawat. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Dan kedelapan adalah kemungkinan atau tantangan. Jadi seperti itu. Jadi isinya itu, kalau yang semalam itu adalah rancangan, kalau yang ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari rancangan yang semalam. Seperti itu Kak Marsudi. Itu saya juga udah kirimkan, udah saya screenshot di grup kita. Bentuk TL. Iya, ada komponen program. Jadi komponen program itu. Jadi kakak-kakak, kalau memang memungkinkan atau memang kakak-kakak membutuhkan contoh RTL yang sudah saya buat, saya akan kirim nanti ke grup. Itu bisa sebagai referensi kakak-kakak. Nanti bisa dimodifikasi aja dari yang saya kirim itu. Agar nanti kakak-kakak ada panduan ketika pembuatan RTL tersebut. Seperti itu. Ya, gimana Kak Abdu? Izin Kak, mau tanya juga Kak. Kalau bisa bentuk videonya boleh dikirimkan ke grup juga Kak. Oh, bentuk videonya nanti bongkar lagi ya. Oke Kak. Oke Kak. Jadi kalau videonya gampang sih Kak, tinggal pemaparan aja. Tapi nanti coba saya cari-cari Kak ya. Kak Fani gimana? Ini angkat tangan raise hand yang tadi atau yang baru nih Kak Fani? Yang tadi Bang. Oh. Bang, berarti apa yang kita buat semalam di Canva tuh itu yang menjadi RTL kita? Iya, yang kita buat di Canva kemarin itu kan adalah rancangan proyek. Jadi setelah kita pembuatan rancangan proyek, nah sekarang ini kita masuk ke rencana tindak lanjutnya. Jadi semalam itu adalah gambaran hal yang akan kita jadikan RTL seperti itu. Oh, oke Bang. Oke, siap. Kakak-kakak yang lain sudah paham atau gimana, atau ada yang perlu ditanyakan? Kak Nuriyati? Ya, mau tanya nih Kak Agus. Mungkin dari tiga elemen gerak ini ada gerak, ada kebugaran, dan juga ada SEM kan Kak Agus. Nah, jadi dari ketiga itu mungkin kita pilih salah satu. Memilih dari antara tiga itu kan Kak? Iya betul. Nah, nanti
mungkin lebih kurang memahami Kak. Mungkin untuk gerak ini bagaimana? Apakah hanya kita melakukan presentasi saja di depan teman-teman atau guru-guru nanti di sekolah, atau kebugaran juga seperti itu, atau yang SEM juga seperti itu Kak? Apakah ada tindak lanjut setelah kita lakukan itu? Mungkin kan karena kan memakai nanti waktu untuk kegiatannya. Mungkin gimana Kak penjelasannya? Agak kurang mengerti. Baik Kak Nuryadi. Untuk RTL kali ini itu adalah rencana tindak lanjut. Jadi untuk tugas ini kakak-kakak cukup sampai masa presentasi saja Kak. Cukup sampai presentasi saja. Apabila kegiatan ini betul-betul nantinya kakak laksanakan, otomatis nanti kakak laksanakan itu setelah ujian atau ketika kelas meeting. Untuk saat ini kakak cukup RTL kakak itu kakak presentasikan, kemudian kakak akan kakak akan melaksanakan kegiatan yang berbasis proyek, hal yang sudah kakak rancang tuh hal seperti yang sudah kakak paparkan gitu. Ya, artinya kan Kak, kita sudah ada gambaran bahwasanya kan di sekolah kita masing-masing itu ada program sekolah yang berbeda-beda. Ya. Jadi mungkin Kak sudah ada gambaran kegiatan apa sih yang bisa kita pakai. Kalau saya sendiri Kak, saya buat itu kegiatan SEM saya buat, karena gini, di sekolah luar biasa itu Kak, sebelum sebelum full day itu di hari Sabtu anak-anak itu memang kegiatan belajarnya di luar, sekarang diganti setiap hari Kamis. Jadi bisa kita masukkan, kalau saya pribadi saya masukkan ya kegiatan SEM untuk setiap hari Kamis. Mungkin itu program yang akan tergambar di pikiran saya untuk kedepannya. Oke, nggak masalah sih Kak, nggak masalah kalau tentang itu. Udah pas yang Kak Nuryadi buat, cuman dalam proyek SEM yang kakak buat itu fokus SEM-nya itu kemana, dijelaskan aja di situ Kak, SEM-nya itu kemana, karena kalau kita hanya menjelaskan SEM saja itu kan luas SEM-nya, tetapi kakak harus spesifikkan lagi SEM yang kakak buat itu SEM yang seperti apa gitu, kegiatannya apa gitu. Oke Kak Printo, gimana Kak Printo? Tadi mau nanya masalah video yang mau dibuat itu Kak Agus. Tapi udah dijawab sama Kak Agus, kalau video itu cuma sampai persentase, nggak perlu sampai pelaksanaan ke siswa Ya, gitu ya. Betul. Terus gini Kak Agus, untuk kepala sekolah dan guru tuh memang wajib ada di persentase itu, atau kepala sekolah boleh tak ada? Boleh. Kalau guru bisa dikondisikan kan, kalau kepala sekolah kan agak repot kadang-kadang, apalagi kepala sekolah kami ini kasih nak keluar aja, pening juga namanya. Boleh Kak Printo, boleh guru-guru saja Kak Printo. Oh gitu ya, tak mesti ada kepala sekolah ya? Nggak mesti ada kepala sekolah. Oke siap. Seperti itu. Oke, makasih Kak Agus. Sama-sama Kak Printo. Ada pertanyaan lain kakak-kakak? Kepala sekolah Kak Printo ada urusan biasa itu. Kepala sekolah awak macam Kak Agus, sibuk dia pasil terus. Kak Agus. Seminggu ini tak jumpa sama kepala sekolah di Pekanbaru. Oh iya betul dia berprestasi tuh Kak. Iya, biar macam SMP 2 kami nanti. Oh, kan bekas dari SMP 2. Sama lah. Itulah mau dibuat macam SMP 2 sekolah kami. Biar punya SPPD. Siap-siap lah nanti. Sampai jam 2 malam, jam 3 malam di sekolah. Tidur lah di sekolah tuh. Itulah rencana mau pindah sekolah, dah bangun ruangan satu situ dah. Oke, Kak Ainul, gimana Kak Ainul? Apa boleh? Nggak boleh pakai Infokus apa gimana Kak Agus? Kalau misalnya nggak pakai Infokus nggak masalah? Nggak pakai Infokus, jadi guru-guru lain itu menyaksikan slide yang kita bagikan, gimana jadinya Kak Ainul? Oh, pakai ya. Oke lah. Itu aja. Kak, lewat telepati dia Kak. Kak, kita presentasi harus pakai slide Kak. Wajib.
Namanya presentasi, pakai slide lah, bos. Kalau Kak Inul ya digambar ditulis pakai spidol. Aduh. Gimana Kak Rido? Bagus. Berarti Ya, kita presentasi di depan para rekan-rekan sejawat nih dengan durasi berapa menit, Kak Agus? Bebas Kak Rido, bebas. Yang penting dari awal sampai selesai. Tergantung Video kalau seandainya berarti Kakak selesai, iya. Kalau Kakak selesainya 10 menit, cukup 10 menit videonya. Kalau Kakak videonya cuma 7 menit, cukup 7 menit. Seperti itu, tanpa durasi waktu. Tidak dibebankan berapa lama waktunya, Kak. Tapi boleh diedit ya, Kak Agus? Boleh, kalau diedit boleh, Kak. Jadi nanti unggah tugas rencana tindak lanjut itu kakak-kakak itu nanti pada tanggal terakhirnya itu adalah tanggal 30 November. 30 November itu sudah selesai penguploadan tugas. Jadi kakak-kakak sudah boleh mulai dari hari Senin, kemudian sudah boleh membuat aksinya masing-masing. Baik kakak-kakak, ada pertanyaan lagi? Kak Putra, kakak-kakak yang lain sudah cukup atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah sudah nggak ada yang ganjal lagi, Kak. Aman nggak? Oke, berarti sudah bisa semua. Oh iya, Kak. Yang RTL tadi boleh dikirim ya, Kak, ya, Kak? Mau jadi referensi juga, Kak. Oke. Oke, kita masuk ke sesi akhir pada hari ini, yaitu kita sudah merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian kita juga sudah memberikan pemahaman penugasan tentang rencana tindak lanjut. Oke, ada sedikit pantun yang mungkin sudah disiapkan. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tetapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dari Papua. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat semua. Amin. Oke, kakak-kakak, semangat. Terus berkreasi, jangan patah semangat karena pertemuan kita hanya tinggal 2 kali lagi. Nanti pertemuan kita hanya tinggal di tanggal 2 Desember dan tanggal 10 Desember. Setelah itu kita selesai, kakak-kakak hanya bergelut dengan tugas yang harus kakak selesaikan. Semangat, fokus pada tugas. Apabila memang ada hal yang betul-betul urgent, dikondisikan untuk waktu. Apabila ada teman yang betul-betul terkendala, ayo kita sama-sama gotong royong untuk sama-sama agar teman kita tidak ada yang tertinggal. Karena moto kita di kelas 007, masuk 13, keluar juga 13. Oke, baik kakak-kakak, mungkin hanya itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga penjelasan yang sudah dijelaskan bermanfaat untuk kakak-kakak dan bisa sebagai referensi pengantar tugas rencana tindak lanjut. Baik kakak-kakak, sebelum kita akhiri sesi ini, boleh dinyalakan kameranya sebentar. Kita akan melakukan sesi foto. Kak Fani, Kak Ainul. Guling kawan deh. Oke, kakak boleh bergaya sesuai dengan actionnya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Muncul muka Ripani terakhir. Iya, muncul muka Ripani. Senyum tuh tanggung lebar. Masuk malas. Kak Agus.
Semangat. Ya. Karena di samping ada ini, ada penyemangat aku di samping aku. Oke. Lemas ini ya, mati dah. Ya lemas lagi ya. Oke, Kak. Satu lagi. Silakan bergaya sesuai gaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini, mungkin tadi sudah dibuka dengan doa, mungkin bisa ditutup kembali dengan doa. Mungkin Kak Putra bisa memimpinnya kembali, Kak Putra. Terima kasih Kak Agus. Alhamdulillah, puji syukur kita kegiatan ini telah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kak Agus dan teman-teman juga bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali ke Kak Agus. Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Putra sudah menutup kegiatan ini dengan doa. Baik kakak-kakak, mungkin dalam penyampaian saya dari awal sampai akhir tadi ada tersilap kata, tersilap bercanda atau yang menyakitkan hati, saya mohon maaf. Saya sudahi pertemuan pada sore hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih.